I'll never let them break it. That's how it can change. I know you're better than any other. Good morning guys, di video kali ini saya akan menganalisis variasi bahasa eksternal Manggarai Barat vs Manggarai Tengah. Nah, yang pertama itu adalah mutual intelligibility. Nah, contohnya bahasa Manggarai Barat dan Manggarai Tengah. Nah, di Manggarai Barat aku ngoeng sebong sama ite. Nah, untuk Manggarai Tengahnya itu bahasanya itu adalah aku ngoeng cebong sama hau. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya aku mau mandi sama kamu. Nah, terus contoh yang kedua yaitu dalam bahasa Manggarai Barat yaitu kami gerah tuung agu ite. Nah, dalam Manggarai Tengahnya itu ami rabut tuung sama hau. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya kami marah sekali sama kamu. Nah, terus contoh ketiga yaitu untuk Manggarai Barat gemi toe ngoeng hang. Gemi toe ngoeng hang ko. Nah, terus untuk Manggarai Tengahnya itu meu toe hang diko. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya kalian tidak mau makan kah? Nah, itu contoh dari variasi bahasa eksternal mutual intelligibility. Terus masuk ke dalam isi logos. Contohnya itu kalau bahasa Manggarai Baratnya itu gang, kalau untuk bahasa Manggarai Tengahnya itu hang. Nah, terus dan kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu makan, gang atau hang itu artinya makan. Terus contoh kedua itu adalah kata sebong. Sebong itu untuk Manggarai Barat, terus cebong itu untuk Manggarai Tengah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu adalah mandi. Nah, terus contoh ketiga itu adalah dari kata ribong. Ribong itu untuk Manggarai Barat. Terus kalau rondong itu adalah untuk Manggarai Tengah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah marah. Dan contoh keempat itu adalah dari kata ribong. Ribong itu untuk Manggarai Barat. Terus kalau marah itu untuk Manggarai kalau rondong itu adalah untuk Manggarai Tengah. Dan kalau dalam bahasa Indonesia artinya marah. Terus kita masuk ke dalam dialek Bondari, yaitu kalau untuk Manggarai Barat katanya itu ngoniaket. Nah, kalau untuk Manggarai Tengah lakoniaket. Nah, kalau untuk Manggarai Timur lakoniat ni pakai d, niat d. Nah, dalam bahasa Indonesia artinya itu adalah jalan kemana saja. Terus contoh kedua dari dialek Bondari adalah ahigaku kabe botol terbawai uni sekolah. Itu bahasa Manggarai Barat. Kalau bahasa Manggarai Tengahnya itu asedaku kabe botol kudut bawai ne sekolah. Itu untuk Manggarai Tengah. Nah, kalau untuk Manggarai Timur asedaku kabe botol kudut bawai ne sekolah. Itu adalah bahasa dari Manggarai Barat, Manggarai Tengah dan juga Manggarai Timur. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu adalah adik saya cari botol mau bawa air ke sekolah. Terus contoh kedua dari dialek Bondari adalah amegaku ngo siram bibit lau sawah. Itu adalah bahasa Manggarai Barat. Terus untuk bahasa Manggarai Tengahnya itu madaku ngo siram bibit sina galong. Nah, terus kalau dalam bahasa Indonesia artinya bapak saya pergi siram bibit di sawah. Terus dialek kontinum. Nah, dalam dialek kontinum ada contoh bahasa Manggarai Barat yaitu aku ngoeng kolebeo. Nah, terus untuk Manggarai Tengahnya aku ngoeng kolebeo. Nah, artinya itu untuk bahasa Indonesianya adalah saya mau pulang kampung. Dan contoh kedua adalah dedika pakai sabi jaga riulime. Itu adalah bahasa Manggarai Barat. Terus untuk Manggarai Tengahnya
dia pakai sabit jaga riu lime. Nah, dalam bahasa Indonesia artinya hati-hati menggunakan sabit, awas tangan luka. Contoh ketiga adalah aku reme pari cengke, itu Manggarai Barat. Terus Manggarai Tengahnya itu adalah aku reme pari cengke. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, saya sementara jemur cengkeh. Nah, terus dialek, variasi bahasa eksternal dialek yaitu si ngahang gau, itu untuk Manggarai Barat. Terus kalau untuk Manggarai Tengahnya itu C ngasang dahau. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya artinya itu sama, yaitu siapa namamu. Terus contoh kedua dari dialek yaitu hia segong limegaku, itu untuk Manggarai Barat. Terus kalau untuk Manggarai Tengahnya itu hia segong limedaku. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya juga sama, yaitu dia menyentuh tangan saya. Terus contoh ketiga yaitu one umagami dohang dango, itu untuk Manggarai Barat. Kalau untuk Manggarai Tengahnya itu one umadami dosang dango. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu juga artinya sama. Di kami punya kebun banyak daun kering. Terus contoh action. Nah, contoh action di Manggarai Barat yaitu piha harga cincin ho. Itu bahasa Manggarai Barat. Terus kalau untuk Manggarai Tengah bisa harga cincin ho. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya berapa harga cincin ini. Terus variasi bahasa internal. Nah, variasi bahasa internal ini contohnya juga bahasa Manggarai Barat, Kecamatan Masang Pacar dan Kecamatan Sanonggoang. Contohnya yaitu dari fonologis. Nah, kalau untuk Masang Pacar bahasa aku agu ahegaku ngo kawe gaju, itu untuk Masang Pacar. Kalau untuk Kecamatan Sanonggoang, aku agu asedaku ngo kawe haju. Nah, artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu sama, yaitu saya dengan adik saya pergi cari kayu. Terus contoh kedua dari fonologis yaitu aku ngoenghang seh. Nah, itu untuk Masang Pacar. Kalau untuk Kecamatan Sanonggoang itu aku ngoenghang ces. Nah, bedanya itu yaitu di akhir kata yaitu seh dengan ces. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya juga sama, yaitu saya mau makan nasi dingin. Terus contoh kedua dari variasi bahasa internal yaitu morfologi, yaitu contoh katanya yaitu emak ame. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya bapak ayah. Terus ende ine, kalau dalam bahasa Indonesia artinya mama ibu. Terus ase ahe, kalau dalam bahasa Indonesia artinya adik. Terus contoh sintaktik variation yaitu contoh dari bahasa Manggarai Masang Pacar atau Manggarai Barat Kecamatan Sanonggoang. Untuk Masang Pacar kata-katanya seperti ini. Mamus eme musim uhang penong tuung lali. Terus kalau untuk Manggarai Barat Kecamatan Sanonggoang itu katanya ome musim usang do tuung lali. Dalam arti bahasa Indonesianya itu sama, yaitu kalau musim hujan lalat banyak sekali. Terus contoh kedua adalah untuk Masang Pacar bahasanya seperti ini. Naragaku nganceng pandai meja one mai gaju. Terus kalau untuk Sanonggoang, naradaku nganceng pandai meja one mai haju. Nah, dalam bahasa Indonesia artinya itu juga sama, yaitu saudara saya bisa membuat meja dari kayu. Terus contoh ketiga dari sintaksis variation yaitu aku main tuung bekimehe, itu untuk Masang Pacar, Kecamatan Masang Pacar. Terus kalau untuk Kecamatan Sanonggoang itu bahasanya aku ngoeng keta bekimese. Perbedaannya yaitu di bekimehe dengan bekimese. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya juga sama, yaitu saya suka badan besar. Terus contoh keempat yaitu dari kata
labo itu mata, bajo daram. Itu untuk bahasa masang pacar. Terus kalau untuk sanonggoangnya yaitu labo itu mata, ajol, ajol daram. Nah, beda kan, di masang pacar itu bajo, kalau di kecamatan Sanonggoang itu ajol. Tapi arti dari kedua bahasa itu dalam bahasa Indonesia sama, yaitu tikus itu mati karena kelaparan. Terus semantic variation, contoh dalam bahasa Manggarai kecamatan Masang Pacar dan Sanonggoang, yaitu yang pertama mahang. Mahang, terus untuk masang pacar mahang, terus untuk Sanonggoang meseng. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya juga sama, yaitu kemarin. Nah, contoh kedua yaitu dari kata hekang. Hekang itu untuk masang pacar, bahasa masang pacar. Terus kalau untuk bahasa Sanonggoangnya yaitu baru. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama, yaitu rumah. Terus contoh ketiga yaitu dari bahasa Manggarai masang pacar, yaitu dini. Dini yaitu artinya dalam bahasa Indonesia dekat. Terus kalau untuk bahasa kecamatan Sanonggoangnya yaitu ruis. Sama juga artinya dalam bahasa Indonesia yaitu dekat. Dan contoh keempat yaitu dari kata lagoh. Lagoh itu untuk masang pacar, bahasa Manggarai Barat kecamatan Masang Pacar yaitu lagoh. Terus untuk kecamatan Sanonggoangnya yaitu lor, kalau dalam bahasa Indonesia artinya lama. Terus contoh kelima. Contoh kelimanya yaitu untuk bahasa Masang Pacar, haung itu artinya daun. Terus kalau untuk Sanonggoangnya yaitu saung, sama juga artinya daun. Terus ada juga konsep bahasa buruk dalam budaya Manggarai, dan contoh-contohnya yaitu jenis bahasa buruk di daerah Manggarai. Di dalam bahasa Manggarai terdapat dua jenis bahasa buruk, yaitu bahasa buruk yang menunjukkan tubuh manusia. Yang kedua adalah bahasa buruk yang menunjukkan pada bagian tubuh binatang. Contohnya bahasa buruk yang menunjukkan pada bagian tubuh manusia. Anggota tubuh manusia yang sering digunakan untuk memaki atau bahasa buruk adalah anggota tubuh yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Aktivitas sosial bersifat sangat pribadi dan kurang sopan jika dibicarakan orang lain. Organ-organ tubuh yang sangat penting juga dapat dipakai untuk memaki atau bahasa buruk. Anggota tubuh yang sering digunakan untuk memaki adalah sebagai berikut. Contohnya dari bahasa Manggarai yaitu pukimai molor kue eme tombo. Itu adalah bahasa Manggarai. Alat kelamin perempuan benar sedikit kalau ngomong. Itu artinya dalam bahasa Indonesia. Atau alat kelamin perempuan yang jelas kalau berbicara. Itu arti untuk bahasa Indonesianya. Terus contoh kedua yaitu laeneka sombong bail jadi manusia. Itu adalah contoh bahasa buruk dari Manggarai. Dalam arti bahasa Indonesianya, alat kelamin laki-laki jangan sombong sekali jadi manusia, atau alat kelamin laki-laki jangan terlalu sombong jadi manusia. Terus contoh ketiganya ini adalah puki wara endem taung ba beki dahau hituta. Itu adalah contoh bahasa buruk dari daerah Manggarai. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, itu artinya alat kelamin perempuan ibumu sekali bawa dirinya kamu tah. Itu arti dalam bahasa Indonesia. Atau alat kelamin perempuan ibumu kelakuanmu tidak benar. Itu arti dalam bahasa Indonesianya. Terus contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini adalah lontek endem hia tehang kuedaku. Itu bahasa Manggarai, bahasa buruk Manggarainya. Lontek endem hia tehang
kue daku. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, alat kelamin perempuan ibumu, bukan, ya, alat kelamin perempuan ibumu dia yang makan kue saya. Itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, atau alat kelamin ibumu yang makan kue saya. Terus contoh yang kelima, yaitu bahasa buruk dari Manggarai, yaitu telo lelo barang bolo mai hitu lelo kue emelako. Itu bahasa Manggarai dan bahasa buruknya. Terus kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah alat kelamin laki-laki, lihat barang depan itu, lihat dulu kalau jalan. Atau alat kelamin laki-laki, lihat barang di depanmu, perhatikan kalau sedang berjalan. Itu adalah contoh bahasa buruk yang menunjukkan pada bagian tubuh manusia. Terus kata-kata bahasa buruk atau memaki yang digunakan pada kalimat 1 dan 5 adalah sebagai berikut. Contohnya kata maki pukimai artinya alat kelamin perempuan pada contoh 2. Kata makian lae artinya adalah alat kelamin laki-laki. Terus pada contoh yang ketiga, kata makian pukiwar endem artinya alat kelamin perempuan, atau namun lebih menghususkan kepada seorang ibu. Terus pada contoh 4, kata makian lonte endem artinya lonte, alat kelamin perempuan, namun akan terdengar lebih kasar dari kata puki, sementara endem artinya milik ibunya. Lontek endem berarti memaki jenis kelamin ibu dari orang yang memakan kue, si penutur makian. Nah, pada contoh kelima, kata makian telo artinya alat kelamin laki-laki, namun sering ditunjukkan kepada anak-anak. Orang Manggarai sering menggunakan makian yang menunjukkan pada bagian tubuh manusia karena bagian tubuh manusia tersebut erat kaitannya dengan orang intim atau aktivitas seksual yang sifatnya sangat personal. Terus yang kedua adalah bahasa buruk atau makian yang menunjukkan pada bagian tubuh binatang. Contohnya, tubuh binatang merupakan anggota tubuh yang melekat pada binatang. Anggota tubuh binatang digunakan oleh penutur bahasa Manggarai untuk memaki. Terus penutur bahasa Manggarai sering menunjukkan pada bagian tubuh binatang seperti lae acu atau alat kelamin anjing, atau ranga de la muka babi, atau dalam kata beki kaba, dalam arti bahasa Indonesianya itulah badan kerbau. Contoh kata-katanya itu seperti ini. Contoh yang pertama adalah lae acum neka batu bayar sai hitu. Kalau dalam arti bahasa Indonesia, artinya adalah alat kelamin anjing, jangan batu sekali kepala itu, atau alat kelamin anjing jantan, jangan terlalu keras kepala. Terus contoh yang kedua, yaitu dari kalimat hairangad la kita molas itu nduk. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu adalah seperti muka babi sama cantik itu anduk. Terus contoh yang ketiga adalah kue beki de hau sama kita beki de kaba. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya kecil badannya kamu sama seperti badannya kerbau, atau badanmu kecil seperti badan kerbau. Terus contoh yang keempat adalah dari kalimat emak utek de la tuung de hau hitu tema molor baukem. Itu adalah bahasa Manggarai, bahasa buruk Manggarai. Terus kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya mungkin otaknya babi sekali, kamu punya
itu tidak benar bawa diri, atau mungkin otak babi. Otakmu itu sama pembawaan dirimu tidak benar. Nah, contoh yang kelima adalah mauk acung tuung hiya itu, atau dalam bahasa Indonesia artinya alat kelamin anjing sekali dia itu, atau alat kelamin anjing betina memang dia itu. Terus kata-kata bahasa buruk atau makian yang digunakan pada kalimat 1 sampai 5 adalah sebagai berikut. Nah, pada contoh 1, kata makian lai acu artinya alat kelamin laki-laki pada anjing. Terus pada contoh kedua, pada makian ranga la artinya wajah seekor babi. Nah, terus pada contoh ketiga, kata makian beki kaba artinya pada sapi. Terus pada contoh keempat itu makian utek de la artinya otak babi. Dan pada contoh kelima, kata makian mauk acum artinya alat kelamin anjing betina. Orang Manggarai sering menggunakan bahasa buruk atau makian yang menunjukkan pada tubuh binatang, karena makian tersebut mengacu pada bentuk fisik atau alat kelamin yang masing-masing disamakan dengan wajah atau bentuk tubuh manusia serta beberapa sifat manusia yang tidak sopan. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya saya akan menganalisis sebuah film, yaitu film Doraemon. Saya akan menganalisis sebuah film, yaitu film Doraemon. Nah, di sini kami akan menganalisis prinsip kerjasama yang ada dalam film tersebut. Nah, menurut saya, dalam sebuah percakapan, prinsip kerjasama diharapkan dapat dipatuhi oleh setiap partisipan. Namun, ketidakpatuhan terhadap prinsip kerjasama ini juga dapat terjadi. Salah satu bentuk ketidakpatuhan tersebut adalah pelanggaran terhadap prinsip kerjasama. Pelanggaran ini terjadi karena adanya implikasi-implikasi tertentu yang hendak dicapai oleh penuturnya. Implikasi yang dimaksud berhubungan dengan makna tidak langsung atau makna tersirat, yang di dalam ilmu programatik dikenal dengan istilah implikatur konvensional. Nah, berikut contoh pelanggaran maksim prinsip kerjasama, atau the following is an example of violation of the maxim of the cooperation participle. Nah, contohnya percakapan dari Kiki. Where do you live? Nah, Koko menjawab, my house is just a hut. Di sini, Kiki mengharapkan jawaban berupa nama, tempat, atau wilayah pemukiman karena ia menanyakan letak suatu tempat. Namun, jawaban yang diterimanya justru bukan jawaban yang diharapkannya. Nah, bentuk implikatur sebagai tuturan yang mengandung maksud yang implisit sangat memerlukan prinsip kerjasama. Nah, implikatur yang menghendaki kerjasama antar partisipan percakapan tetap berlangsung, artinya antara partisipan harus saling memahami apa yang dituturkan oleh mitra tutur. Nah, inilah yang menjadi pokok studi implikatur. Begitu pula dengan implikatur percakapan pada film Doraemon sangat diperlukan. Nah, ragam bahasa seperti ini mengandung fenomena bahasa yang kaya karena ia merupakan bahasa dalam pemakaian yang sesungguhnya. Salah satunya adalah fenomena penggunaan implikator percakapan di dalam film Doraemon atau The Movie Doraemon. Sangat memungkinkan terwujudnya salah satu fenomena pragmatik, yaitu implikatur percakapan. Untuk dapat memahami makna tersirat suatu ujaran, pemahaman mengenai implikatur sangat diperlukan. Untuk itu perlu memahami implikatur.
agar apa yang diucapkan dapat dipahami oleh lawan tutur atau lawan bicara. Pada kondisi seperti ini, itulah suatu kajian implikatif percakapan mempunyai peran yang tepat untuk mengaji sebuah tuturan atau sebuah drama. Nah, itu saja analisis saya. Saya akan menganalisis dalam kaitannya dengan strategi kesopanan yang digunakan tindak tutur dalam debat Obama vs Romney, the first 2012 presidential debate. Nah, contohnya pada datum 1 sampai 28. Nah, dalam dialognya itu yang pertama Leher bertanya, let's let him answer the texting for a moment, okay? Nah, Romney menjawab, okay. Nah, Leher juga berbicara, Mr. President. Obama menjawab, well, we had this discussion before. The situation on this datum was rising up due to the discussion them about tax. Nah, this datum occurred when Romney finished his statement, but Leher asked Obama to answer about the tax thing. Analysis. In this datum, Obama applied a playing strategy. It means that Leher asked Obama to answer his question. Leher used some kind of feedback in the entreaties, okay. He used this because they want to give a code or signal to Obama for give some feedback about previous statement. Nah, pada datum ke 1 sampai ke 13, Leher juga berbicara. Okay, ya, let's just stay on fix for a moment. Romney menjawab, yeah, well, but Leher juga berbicara, what is the difference? Romney menjawab, virtually everything he just said about my fixed plan is accurate. Leher berbicara juga, alright, go. Romney, so if the tax plan he described were a tax plan one was asked to support, I say absolutely not. I'm not looking for a 5 trillion tax cut. What I said, I want but a place tax cut needed to the difficult. That's part one. So there no economists can say Mitt Romney's tax plan needs $5 trillion. If I say will not add to the difficult white my fixed plan. This datum occurred in the beginning of the statement debate, so that the condition of the debate was conducive, but of them in their good mood. They discussed about the tax plan. Finally, Romney said that he will not need the difficult of tax plan. And analysis. In this datum, Romney used lexical repetition to hold his speaking throne after being taken or interrupted by Leher. After he stated tax plan, Leher interrupted him and made him stop talking for a while. Then he requires
his speaking tone again by repeating again those words their time. Here Romney stayed again, and he did not want to discussion. The text plain that he stayed at the last time. He want to discussion till based on the fact. Therefore, he want to hold his speaking throne until the statement become clearly. In the repeating the word which played by Romney in his conversation of his debate is categorized as holding the throne strategies in the part official repetition strategies. Mungkin itu saja menganalisis the 90 vitality aspect of the UNESCO language. The extension of regional language result in the loss of the resources of the language heritage. The knowledge of cultural values will ultimately disappear if the language supporting the culture is extinct, and a language with less thousand can be categorized as a language that still has the vitality or viable but small and is still like to be revitalized. And to access language attitude, we can first see the attitude of government language and the attitude of language speaker also determine the survival of a language. And the two members of society are usually not neutral towards their own language. They can have different attitudes thus to access the life force of a language. It can be done based on two main factors that must be considered, namely, one, the government attitude and attitude of speaker. For example, in the Manggarai language, the people of Manggarai mostly live in Masrampacar in West Manggarai Regency and the Manggarai Tengah district in the Ruteng area. It is estimated that in 2050 there are 2,000 Manggarai people. However, the proportion of Manggarai speakers is small of the total population. And the use of Manggarai language has deteriorated. This is due to the lack of transmission between generations and no use of the Manggarai language in the dominant or in new media. No new words can be needed to be lexicon. New words used by Manggarai speakers tend to come from Broad Indonesian. Another contributing factor is the small population of speakers and the location of sharing in communication with different languages. The lingua franca is used for communication between groups, so that Manggarai language is often the choice of means of daily communication. Government assistance is limited to documentation of motivating people to ask language with the younger generation. The regional government has not taken any special action for the preservation and development of the Manggarai language. Itu saja analisis saya mengenai 9 aspek bahasa menggunakan I'll never let them break it.
how it can change. I know you're better.